Yosa, kembali lagi di Kako Anime dan ya, kali ini kita akan membahas atau menyinggung soal nasib daripada Koby. Bagaimana dan apa rencana yang telah disiapkan oleh Yonko Kurohige kepada sosok Koby ini. Dan ya, sebelum itu kita tahu tentunya ya pada chapter 1059 seorang Koby digambarkan pada suatu koran dirinya itu ya diculik oleh bajak laut tersebut, yaitu bajak laut Kurohige, salah satu Yonko. Dan entah apa yang dibutuhkan oleh Kurohige daripada Koby ini ya, namun yang jelas secara dasarnya seperti yang dikatakan oleh Kurohige itu sendiri bahwasannya antara dirinya dan juga Koby itu ya secara tidak langsungnya pernah saling terhubung. Ya, tepat di mana insiden Rocky Port adalah hal yang menghubungkan di antaranya. Tapi tetap saja yang jadi pertanyaannya itu ya tetap sama, yaitu apa rencana Kurohige. Nah, karena Koby adalah angkatan laut dan seharusnya Kurohige tahu mutu daripada angkatan laut, yaitu seorang Koby ini daripada insiden Rocky Port sebelumnya, seharusnya banyak skenario yang mungkin bisa digunakan oleh Kurohige ini dalam menggunakan Koby tentunya. Dan tentunya impact terbesar daripada semua skenario yang akan digunakan oleh Kurohige jelas itu akan jatuh ke suatu organisasi yang disebut SWORD. Ya, organisasi bernama SWORD. Dan siapa sih yang tidak tahu daripada organisasi terselubung daripada angkatan laut ini? Angkatan laut bukan sih? Soalnya nih ya, apakah SWORD ini masih punya hubungan secara resmi dengan angkatan laut, ataukah organisasi SWORD ini benar-benar tersembunyi, bahkan pihak angkatan laut sendiri pun tidak tahu sama sekali? Ya, itu sesuatu yang masih kita pertanyakan sampai detik ini. Tetapi Koby yang jelas merupakan salah satu daripada di antaranya. Tentu bagaimanapun skenarionya, SWORD pada saat ini adalah hal yang sangat krusial. Soalnya jika Kurohige menggunakan skenario menjual Koby kepada Crossguild aja ya, ini nih udah kena ujung-ujungnya. Gak mungkin Min dijual ke Crossguild, karena Kurohige kan bukan mata duitan. Nah, itu tahu kenapa masih berpikir kalau dijual Crossguild semata-mata hanya karena duit? Tentu saja tidak jika kita tahu ya kalau Kurohige ini tidak mata duitan. Come on bro, ini adalah seorang Kurohige. Jadi coba kita berpikir di sudut lainnya. Nah, melihat nih organisasi yaitu Crossguild yang memiliki prospek kerja yang jelas mengincar angkatan laut, bukankah ini adalah skenario menarik untuk mengadu mereka? Dan bagi Crossguild juga ya, ini bukanlah sesuatu kerugian yang besar jika itu terjadi. Sebab apa? Sebab Koby selain angkatan laut, dia merupakan anggota daripada SWORD. Nah, status daripada Koby ini tentu akan menjadi umpan yang sangat gokil untuk Crossguild dalam mengancam kestabilitas daripada suatu angkatan laut. Karena tentunya organisasi SWORD ini ya jelas jika diketahui publik bakalan mencemar segala situasi yang ada. Dan lambat laun kestabilitas di antara angkatan laut jelas akan goyah, dimana Akainumara nantinya itu bisa saja terjadi. Dan konflik internal pula bisa saja terjadi nantinya, dan kehancuran angkatan laut akibat perang internal juga bisa terjadi nantinya. Dan tentu Crossguild yang dipimpin di balik layar oleh Crocodile, dia bakalan setuju karena nggak ada rugi-ruginya jika itu terjadi. Dan mungkin memang itulah yang direncanakan oleh Crocodile, karena perlu diketahui jelas seorang Crocodile ini ya benar-benar membenci angkatan laut. Dia tidak sudi melihat angkatan laut begitu senang-senang. Jadi itu adalah hal yang worth it bagi Crossguild. Nah, sekarang apa untungnya bagi Kurohige? Ya, untuk Kurohige sendiri ini mungkin lebih menarik. Dan karena kita tidak bicara soal uang, jelas yang didapat oleh Kurohige adalah sesuatu hal yang menarik lainnya, dimana ketika angkatan laut ya mulai kocar-kacir, dimana satu sisi terjadi konflik internal dan di satu sisi lainnya ancaman daripada Crossguild yang begitu nyata. Yang mana tentunya dengan begitu angkatan laut akan penuh dengan celah. Dan melihat mobilitas Kurohige yang sepertinya bebas mau kemana saja, bahkan ya ke Amazon Lily tanpa halangan, tentu ke Impel Down bukanlah sesuatu hal yang mustahil baginya pada saat ini. Apalagi jika keadaan angkatan laut yang kocar-kacir akibat insiden Koby tersebut. Dimana kita tahu ya di Impel Down ini masih ada satu orang menarik lainnya yang terpenjarakan di sana, yaitu Doflamingo. Ya, Doflamingo kemungkinannya adalah target berikutnya daripada Kurohige ketika dia gagal dalam mendapatkan buah Hancock. Nah, maka daripada itu ini akan jadi sangat menarik jikalau skenarionya Koby dijual ke Crossguild nantinya. Dan bagaimana menurut kalian?
Dan kemudiannya sangat-sangat kurang afdol jika kita tidak membicarakan suatu cover. Ya, ada satu cover Color Split yang sepertinya mendukung skenario ini. Dan itu adalah cover Color Split chapter 1025, di mana kita bisa melihatnya ya, berantemnya Shirohige Pirate dan angkatan laut yang terjadi di sini, di mana terdiri daripada Garp dan juga Koby. Nah, karena di sini ada Lucy, yaitu agen CP0 atau agen rahasia, bisa dibilang atau disimpulkan di bagian ini ya, itu adalah agen rahasia juga, yaitu agen rahasia SWORD. Dimana ya, dengan melihat Koby aja, ini sudah menjelaskan akan hal itu. Dan ada dua hal yang Mimin pikirkan daripada bagian ini. Pertama, ini menjelaskan konflik Yonko dengan agen rahasia SWORD, dimana karena yang menggantikan Shirohige adalah Kurohige, maka ini akan menggambarkan konflik antara Kurohige dan SWORD. Dan ya, pada saat itu ini sedang terjadi. Kedua, ini akan menjelaskan hal paralel, yaitu skenario yang akan terulang kembali, di mana skenario Kurohige yang mengadu Shirohige dengan Marin karena Ace, dan itu akan terjadi kembali di mana Kurohige yang akan mengadu Marin atau SWORD ini ya dengan Crossguil karena Koby. Dimana itulah yang akan terjadi menarik nantinya. Dan tunggu. Pasti di sini kalian ada yang bertanya-tanya, apakah seorang Aokiji juga termasuk di bagian ini? Yang dengan kata lainnya, apakah seorang Aokiji adalah anggota SWORD? Ya, jika kita mau lihat komposisi ini, mungkin saja Aokiji adalah anggota daripada SWORD. Dan ini yang mungkin membuat Aokiji nantinya akan bergerak seperti di cover ini, karena dia tahu seorang Koby tengah dalam bahaya di tangan Kurohige. Dan sepertinya ya, seorang Bagi Shincho nantinya akan melakukan live stream jilid keduanya, dimana kita bisa melihatnya di sini. Dan ya, bagaimana menurut kalian daripada cover Color Split yang satu ini? Dan ya, seperti yang Mimin katakan tadi ya, bahwasannya jika skenario Kurohige menjual Koby ke Crossguil, Kurohige bisa memanfaatkan situasi yang terjadi, di mana kepanikan Marin, di mana itu mungkin akan melemahkan keamanan daripada Impel Down, dan Kurohige bisa masuk ke sana, yang kemudiannya membebaskan Doflamingo. Tapi pertanyaannya, kenapa Kurohige mengincar Doflamingo? Nah, sebenarnya Mimin juga nggak tahu ya. Namun jika kita melihat polanya, kemungkinannya ketika dia gagal mendapatkan Hancock, kemungkinan pula lainnya Kurohige akan mencoba mendapatkan Shichibukai lainnya. Ya, tepat sekali. Pola di mana Kurohige mengincar mantan Shichibukai itu udah dimulai sejak dirinya mendapatkan Gekko Moria. Nah, maka daripada itu akan jadi masuk akal pula kenapa dia mulai mengincar Hancock setelahnya, ya kan? Tapi sepertinya Kurohige tidak mengincar Shichibukai secara bulat-bulat, di mana sepertinya Kurohige lebih mengincar hal detail daripada Shichibukai itu, di mana seperti Hancock ya, yang buah iblisnya diincarnya. Sementara untuk Moria, kita belum tahu apa yang dimanfaatkan oleh Kurohige daripada Moria ini. Tetapi berkaca daripada dua hal itu, seharusnya jika benar Kurohige mengincar atau menginginkan seorang Mingo atau Doflamingo ya, maka Kurohige kemungkinannya akan mengincar sesuatu daripada Doflamingo. Dan satu-satunya yang paling menarik daripada Doflamingo itu adalah informasinya. Ya, informasi mengenai harta nasional world government. Dan mungkin saja itu langkah selanjutnya daripada seorang Dan bagaimana menurut kalian daripada video kita kali ini? Dan ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yosa.